semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Salam mengasihi, aku mengasihimu. Plok, ting, yeay. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap semuanya dalam keadaan sehat, siap untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu online hari ini ya, Minggu 11 April 2021. Mari saat ini kita bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, menaikkan pujian ucapan syukur kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, kita mau bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari saat ini kita pujikan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapa datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan dua teman pergi sekolah minggu. Ya, God bless you. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari menyenang, jalan dari impian, cintaku semakin dalam. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, sekarang kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati orang-orang yang terkena korban bencana alam ya Tuhan, yang ada di NTT ya Tuhan. Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Engkau berikan sukacita ya Tuhan. Tuhan, berkati juga para donatur ya Tuhan yang akan membantu dan yang akan mendonasikan orang-orang yang terkena bencana alam ya Tuhan. Kau bukakan hatinya ya Tuhan, supaya mereka peduli ya Tuhan untuk membantu orang-orang yang terkena bencana alam ya Tuhan.
Tuhan, sekarang kami ya Tuhan mau berdoa ya Tuhan untuk Satgas COVID-19 ya Tuhan. Berkati para medis, berkati program vaksinisasi ya Tuhan. Semoga berjalan lancar ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk keselamatan. Kau berikan keselamatan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau curahkan hujan pertobatan ya Tuhan bagi rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Jadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik semuanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Salam adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat bagi kami. Kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Trong thời gian ngày nó đã bilang apa teman-teman Alfian. Karena tidak tahu bahwa Yesus terjadi dari ada orang mati, mau tidak ada amin. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen hafalan Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dah. Shalom.
9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dah. Adik-adik, terima kasih buat yang sudah mengirimkan video dan ayat hafalan ya, dan sudah dikirimkan, dan kreativitas di rumah yang sudah dikerjakan, sudah dikirimkan juga lewat Kak Edi. Terima kasih ya, bahwa segala yang sudah adik-adik sudah lakukan dengan baik mendatangkan kebaikan dan juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saat pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Kelahiran Esau dan Yakub. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Baca di rumah supaya lebih tahu ya ceritanya. Bapak Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Kemudian Pak Ishak dan Bu Ribka juga punya anak. Kan tadi Ishak kan menikah. Dia menikah dengan Ribka. Dia memiliki anak. Pada waktu itu, hamba Abraham bernama Eliezer telah berhasil menemukan calon istri untuk siapa? Untuk Pak Ishak. Sudah dapat nih calon istrinya. Nah, Pak Ishak menyambut Bu Ribka dengan sukacita. Kemudian mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Tetapi hati Bu Ribka menjadi sedih. Kenapa ya kok sedih ya? Karena belum bisa mempunyai anak. Pak Ishak pun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan anak. Pak Ishak berdoa dengan sungguh-sungguh supaya mereka mempunyai momongan, mempunyai seorang anak. Nah, akhirnya tahu nggak adik-adik? Tuhan menjawab doa Pak Ishak, yaitu Bu Ribka menjadi hamil, mengandung. Doanya dijawab oleh Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan 2 anak kembar di dalam perut Ribka. Di dalam kandungan Bu Ribka ada 2 bayi, 2 anak kembar di dalam rahimnya. Luar biasa ya. Tetapi 2 kembar itu, tahu nggak adik-adik? Saling mendorong di dalam perutnya. Saling dorong-dorong. Bu Ribka menjadi sedih. Kenapa? Tadinya kan lama nih nggak dapat anak. Nah sekarang sudah ada di dalam kandungannya ada 2 bayi kembar. Tapi di dalam perutnya saling dorong-mendorong. Ibunya jadi sedih, Bu Ribkanya. Itu masih di dalam kandungan loh, anak bayi kembarnya tadi. Ketika tiba waktunya bayi itu untuk keluar atau lahir, mau dilahirkan, adik bayi itu memegang tumit kakaknya. Dipegang, kan udah mau keluar nih, mau lahir. Adiknya megang kaki abangnya yang duluan mau lahir. Dipegangin tuh tumitnya. Bayi yang pertama mempunyai kulit merah dan berbulu. Kulitnya berbulu, mukanya mukanya juga mukanya merah, kulitnya merah.
yaitu yang bernama siapa? Esau, dikasih nama Esau. Bayi yang kedua yang memegang tumit kakaknya tadi, yaitu bernama siapa? Yakub. Jadi ada dua bayi yang lahir bernama, yang satu bernama Esau dan Yakub. Tuhan berkata bahwa dua bayi kembar ini nanti akan menjadi bangsa yang besar. Itu perkataan Tuhan. Esau tumbuh menjadi dewasa, Esau suka berburu, dan Esau suka tinggal di padang. Dia senang berburu. Kalau Yakub, tahu nggak? Yakub tumbuh juga menjadi dewasa. Yakub suka memasak, dan Yakub juga suka tinggal di kemah. Dia senang memasak. Adik-adik tahu nggak? Kalau lewat cerita ini kita diajarkan supaya kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus saling mengasihi, saling menghormati. Tidak untuk saling mendorong, menyakiti, memusuhi, membenci kakaknya. Enggak ya, kita di sini diajarkan oleh firman Tuhan kita supaya saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat sama kakak, sama mama, sama kakaknya mama, sama saudara-saudara kita, sepupu kita. Kita harus saling mengasihi dan saling mendahului memberi hormat. Nah, lewat cerita ini kita diajarkan supaya kita dapat mengasihi, saling mengasihi dan memberi hormat dimanapun kita berada. Kalau adiknya atau sepupu kita masih lebih muda dari kita, kita tetap harus memberi hormat. Dia ketika sebut, mungkin kalau dia jadi kakak, dia panggil kakak ya. Kalau dia jadi adik, kita sebut adik. Dia tetap hormat. Ayat hafalannya buat kita di tempat ini, buat sekolah minggu, baik buat balita, baik juga remaja, tunas remaja atau pratama dan madya juga. Ini ayat hafalannya. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan lupa dihafalkan ya. Dihafalkan dengan baik dan dilakukan ayat hafalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa videokan ayat hafalan ini, dihafalkan dan divideokan dan di WA ke Kak Edi, dikirimkan lewat Kak Edi. Jangan lupa suruh orang tua untuk foto ketika adik-adik melakukan ibadah online, difoto dan dikirimkan juga lewat WA melalui Kak Edi. Kreativitasnya di rumah, supaya buat gambarlah sebuah keluarga. Boleh juga nih kasih keluarga itu ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak. Dan juga bisa juga digambar kalau ada opung atau kakek nenek boleh digambar juga. Tapi lebih jelasnya juga gambarlah dalam keluarga itu ada anak yang kembar. Entah itu anak cewek atau perempuan atau laki-laki. Nah, yang kembar, entah dua kembarnya nggak apa-apa. Yang cewek sama cewek, cowok sama cowok. Umpamanya kembar 4. Coba digambar dan diwarnai dengan bagus dan menarik. Nanti kirim, difotoin, dikirim lewat Kak Edi ya. Nanti kita tunggu, kita akan melihat. Kalau buat yang terbaik, pasti Tuhan senang. Nanti kita akan melihatnya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, yang hari ini dikirimkan. Oke, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengajarkan kami supaya kami Tuhan dapat saling mengasihi dengan saudara kami. Dan saling mendahului memberi hormat kepada saudara kami. Dimanapun kami berada, biarpun mereka lebih tua atau lebih muda dari kami tetap menghormati dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini, kiranya ini menjadi berkat bagi kami dan selalu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bagaimana kisah tentang kelahiran Esau dan Yakub? Ya, walaupun bersaudara, tapi seringkali ada permasalahan, ada perkelahian satu dengan yang lainnya, tetapi biarlah hal itu tidak membuat kita bermusuhan, tetapi kita tetap saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Nah, kiranya kisah kelahiran Esau dan Yakub memberkati kita semuanya. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Dan jangan lupa sekolah minggu online minggu depan, ya, Minggu 18 April 2021 pukul 8 pagi. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti sekolah minggu online. Adik-adik semuanya juga bisa share linknya buat teman-teman semuanya. Mari kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi, memimpin kami semuanya, sehingga kami boleh berjalan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, Engkau memberkati setiap orang tua mereka. Biarlah mereka boleh mendidik anak-anak-Mu ini di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing
Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.